Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Kali ini kita masuk ke tema 2, subtema 1, tepatnya pembelajaran 1. Nah ya, nanti kita akan membahas IPA. IPA itu nanti bahasanya tentang organ dan sistem pernapasan hewan. Apa saja itu? Ada cacing, ada serangga, ada ikan, ada katak, dan ada reptil-reptil yang lain. Setelah itu nanti juga ada pembahasan tentang bahasa Indonesia, bagaimana membuat kata tanya dan fungsi-fungsi dari kata tanya tersebut. Jangan beranjak dari depan laptopnya atau HP-nya sampai video ibu-ibu selesai, karena nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab melalui hasil dari tontonan kalian yang ibu sajikan. Silakan disaksikan videonya. Tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Kita mulai dari subtema 1 pembelajaran 1, yaitu pernafasan pada hewan. Selamat menyaksikan. Pernafasan pada hewan. Seperti manusia, hewan juga bernafas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Namun, sistem pernafasan pada hewan berbeda dari manusia. Bahkan, sistem pernafasan pada hewan pun berbeda sesuai dengan jenisnya. Berikut sistem pernafasan pada beberapa jenis hewan. Pernafasan pada cacing tanah atau vermes. Cacing tidak mempunyai alat pernafasan khusus. Cacing bernafas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Alat dan sistem pernafasan pada serangga atau insekta. Seperti hewan lain, serangga bernafas dengan menghirup oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ, serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Alat dan sistem pernafasan pada ikan atau Pisces. Semua makhluk hidup termasuk ikan memerlukan oksigen supaya tetap hidup. Pengambilan oksigen ini melalui proses pernafasan yang melibatkan organ pernafasan. Ikan bernafas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut dengan insang. Alat dan sistem pernafasan pada hewan amfibi. Katak termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernafas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya yang terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus yang mengandung kapiler darah. Setelah berumur 9 hari, kecebong bernafas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernafas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Alat dan sistem pernafasan pada reptil. Hewan yang termasuk reptil diantaranya ular, cicak, buaya, dan biawak. Reptil bernafas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, dan ke paru-paru. Alat dan sistem pernafasan pada burung atau aves. Burung bernafas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paruh sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut dengan trakea. Dari trakea,
udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Alat dan sistem pernafasan pada mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Mamalia air misalnya adalah paus, duyung, dan lumba-lumba. Alat pernafasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Perhatikan gambar organ pernafasan pada kuda. Nah, di situ ini adalah hidung, kemudian ada trakea, ada paru-paru. Nah, di dalam paru-paru itu terdapat bronchiolus, ada vena, ada alveoli, dan juga ada arteri. Nah, kesimpulan dari video yang kita pelajari kali ini adalah bahwa hewan itu memiliki alat pernafasan yang berbeda-beda. Cacing atau vermes bernafas menggunakan permukaan kulit. Kemudian ada serangga atau yang kita sebut dengan insekta bernafas menggunakan trakea. Kemudian ada ikan atau Pisces yang bernafas menggunakan insangnya. Kemudian ada hewan amfibi yaitu bernafas dengan insang waktu dia masih kecil, namun setelah dia dewasa dia bernafas menggunakan paru-paru. Kemudian ada reptil yang bernafas juga menggunakan paru-paru. Lalu ada burung yang bernafas menggunakan paru-paru, tetapi dia mempunyai kantong udara yang membantu mensuplai oksigen saat burung terbang. Yang terakhir adalah hewan mamalia, yaitu hewan yang menyusui anaknya. Dia bernafas menggunakan paru-parunya. Nah, khusus untuk mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup yang menutup saat membuka saat dia muncul ke permukaan air. Oke, Ananda, tadi sudah menyimak bagaimana tentang alat pernapasan pada hewan. Sekarang Ibu Iwa akan menjelaskan tentang bahasa Indonesia, tentang mengumpulkan informasi berdasarkan teks. Informasi yang terdapat dalam buku dapat diuraikan secara lebih detail ke dalam beberapa jenis informasi yang akan ditanyakan. Lalu di sini ada tabel-tabel kata tanya serta informasi apa sih yang bisa digunakan dalam kata tanya tersebut. Biasa kata tanya itu dikenal dengan 5W plus 1H ya, dalam bahasa Inggrisnya seperti itu, tapi ini sudah diartikan dalam bahasa Indonesia. Kata tanya apa? Itu informasinya itu biasanya tentang penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Misalnya, apa yang ada di atas meja itu? Apa yang terjadi jika tanah longsor? Apa yang terjadi jika hutan gundul? Bisa seperti itu. Lalu ada kata tanya di mana? Di mana itu informasinya dapat menyebutkan atau menjelaskan tempat. Misalnya kalimat tanyanya, di mana rumahmu? Di mana tempat tinggalmu? Di mana kau letakkan tas itu? Misalnya seperti itu. Lalu ada kata tanya kapan. Kapan itu menginformasikan biasanya tentang menyebutkan atau menjelaskan waktu. Kapan kamu lahir? Kapan kita masuk sekolah? Kapan jam pelajaran dimulai? Lalu selanjutnya ada kata siapa. Siapa itu biasanya menyebutkan nama orang, jabatan, atau
pekerjaan. Contohnya, siapa nama kamu, siapa nama orang tua kamu, siapa yang menjabat sebagai wali kota sekarang, atau siapa yang menjadi pekerja di sekolah itu, misalnya. Selanjutnya ada kata tanya mengapa, biasanya menginformasikan penyebutan alasan atau sebab dalam suatu cerita. Ya, mengapa kancil itu terjatuh, atau misalnya mengapa gunung itu bisa longsor, seperti itu. Selanjutnya adalah kata tanya bagaimana. Biasanya informasinya adalah keterangan cara atau proses, penjelasan ciri-ciri, atau penjelasan karakter tokoh. Misalnya nih, bagaimana cara membuat kue bolu, seperti itu. Ya, lalu yang terakhir adalah kata tanya berapa, menunjukkan jumlah atau banyak benda. Berapa jumlah bukumu? Berapa jumlah bolamu? Misalnya seperti itu. Oke, kita simak. Selanjutnya adalah masih di bahasa Indonesia tentang membuat skema teks informasi. Silahkan disimak videonya, nak ya. Sobat cerdas, coba kalian amati gambar Dayu yang sedang mengamati ikan hias di akuariumnya. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari, Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Sahabat cerdas, untuk memudahkan kita dalam memahami dan mengingat isi bacaan, kita dapat menuliskannya dalam bentuk peta pikiran. Sekarang mari kita membuat peta pikiran atau mind map pada bacaan Dayu dan ikan hias. Perhatikan peta pikiran berikut ini. Siapa yang memelihara ikan hias? Yang memelihara ikan hias adalah Dayu. Apa nama jenis ikan hias yang dipelihara? Jenis ikan hias yang dipelihara adalah ikan mas koki. Di mana ikan hias itu dipelihara? Ikan hias dipelihara di akuarium. Kapan ikan hias itu diberi makan? Dayu memberi makan ikan hias setiap hari. Kapan akuarium dibersihkan? Dayu membersihkan akuarium seminggu sekali. Apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Dayu memperhatikan mulut ikan-ikan yang terbuka dan menutup. Oke, anak-anak semua, demikian tadi video yang bisa Ibu Hiwa sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita akan bertemu lagi di video-video berikutnya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.